Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa la walil muttaqin syada salihin. Kanjeng Ahmad Syafi'i. Sahih hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi barakati masyayikhina barakat tabi'ina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina. Al-Fatihah. Fatafsiru mangka utawi ilmu tafsir iku ilmu nuzulil ayati, nerangaken atau ilmu yang menjelaskan tentang turunnya ayat, wasya'niha lan tingkah ayat, keberadaannya, cakupannya, wa qissatiha lan ceritanya, kisahnya, wal asbabi lan sebab nazalat turun fiha ing dalam ayat. Wa hadza utawi iki iku mahdzurun 'alan nasi kafatan, adalah peringatan kepada manusia kafatan seluruhnya, kafatal qauli, sekabehane ucapan, fihi ing dalam annas, illa bisima, angin kelawan mirungu, wal asarulan asar, itu efek. Wa amma ta'wilu lan anapun utawi ta'wil fasorful ayati mangka iki nasoruf ayat atau mengamalkannya ila makna maring makna tahtamilahu kang mengku ing makna alladzi yarahu kang ningali yuwafiqal kitab nocoki ing kitab atau Quran wa sunnati lan sunnah. Fata'wilu mangka utawi ta'wil iku yakhtalifu berbeda-beda bi ikhtilafi halil muawwil, sebab perbedaan tingkah orang yang mentakwil. Alama ing atase sesuatu keterangan ma zakarnahu kang nutur kami ingma. Min sifail fahmi saking bersih pemahaman. Warotbatil ma'rifati lan tingkatan kema'rifatan. Waman sobil kurbilan jejegek takorub atau kedekatan minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Kemarin mengenal tentang makna kandungan secara zahir dan batin. Jadi setiap Quran itu ada yang makna zahir, ada yang makna batin. Ini kita bahas yang pendapat yang terakhir yang menyatakan bahwa yang dimaksud zahir adalah lafaznya, tulisannya, dan yang dimaksud batin adalah takwil dan tafsir. Tulisannya kalau dibaca itu berarti zahir, makna dibalik yang kita baca itu namanya batin. Tentang apa? Tafsir, penjelasan, takwil berarti makna yang terkandung di dalamnya. Ada tafsir mimpi, ada lagi takbir mimpi, takwil mimpi, tafsir, takbir, takwil. Fikihnya ada, tasawufnya ya ada, tauhidnya ada, ilmu bahasanya ada, ilmu apa lagi nih sekarang? Ilmu tafsir, usul fikih semua. Cuman tadi kemasannya memang dibuat simpel, sederhana supaya mudah dipaham. Ya kita ambil yang poin-poinnya saja. Nah sekarang kita akan memahami tentang apa itu tafsir. Adalah ilmu yang menjelaskan tentang peristiwa, situasi, kondisi, keadaan di mana ayat itu turun, bagaimana turunnya, apa lafadznya atau apa wahyu yang turun kepada Rasulullah, bagaimana ceritanya, kenapa ayat itu turun, disebut asbabun nuzul. Ini isinya itu adalah peringatan untuk seluruh manusia. Jadi Quran yang kita yakini sebagai Quran itu adalah petunjuk, penerang atau pegangan prinsip hidup orang Islam atau orang yang beriman. Ternyata Quran itu memang hudan linnas, tidak hanya lil muttaqin gitu. Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Terserah dia mau beriman mau enggak. Pokoknya kalau mau tahu sesuatu ya lihat coba Quran itu, kitabnya umat Islam. Jadi artinya Quran ini melengkapi, menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang diketahui wajib itu ada 4. Ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud,
kitab Injil kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari kitab-kitab ajaran-ajaran terdahulu, termasuk suhuf-suhufnya, selain dari kitab yang 4 yang wajib diketahui tadi. Jadi bukan hanya petunjuk bagi kita yang beriman, yang bertakwa, tapi juga untuk manusia seluruhnya. Dia beriman mau tidak beriman, orang Islam bukan orang Islam, ketika membaca Quran dengan segenap pemahaman yang dipahaminya, maka dia akan sampai pada satu petunjuk. Ya kan, tidak sedikit banyak peristiwa ilmuwan barat menemukan kebenaran bukan dari Quran dulu, tapi melalui penelitian yang dia lakukan, lalu kemudian ada kecocokan dengan kitabnya umat Islam katanya. Bahwa ada satu lautan yang di situ ada 2 air yang berbeda, satu tawar, satu asin. Tapi tidak bisa menembus satu dengan yang lainnya. Ya kita yang sudah biasa baca Quran, suratnya apa itu? Surat naon teteh? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, surat apa? Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan. Oh udah tahu ya orang Islam, sudah 1400 lebih tahun yang lalu sudah kita baca, artinya itu sudah dibuktikan kebenarannya dalam Quran. Nah, jadi ilmu tafsir itu apa? Jadi kalau sekarang kita tahunya membaca Quran tuh ya belajar tajwidnya. Berarti tajwid tentang apa? Hukum-hukum bacaan. Kalau makhraj tentang tempat keluar hurufnya. Harus pas. Mengucapkan setiap huruf Quran harus sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Orang Sunda bilang peyem. Tulisannya P-E-U-Y-E-U-M. Dibaca Peu-Yeum. Tapi baca yang benarnya Peyem. Orang pengen bisa bahasa Sunda yang harus bisa mengucapkan itu tadi. Leu-leus. Bacanya? Leles. Tapi nanti kalau ada orang yang nggak bisa dia bisa bilang, aduh leles nih saya. Leles mah itu daerah. Garut, leles ya. Leles. Peyem. 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 Nah sekarang wayahna karena Qurannya bahasa Arab, maka harus belajar bahasa Arab. Pertamanya baca Quran itu harus bisa makhrajnya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, da, dal, za, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain. Ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ya. Digabung sekarang. Hamzah dengan ain, dengan waw, dengan za. A'udzu, zu, a'udzu. Udah Pak susah, auju aja. Oh, jadi gak nyari yang gampang. Jadi, auju aja. A'udzu billahi minasy. Sinnya besar. Dah itu makhraj. Tajwid tentang hukum-hukum bacaannya. Ada berapa? Hukum nun mati dan tanwin. Ingat-ingat Bang Oleh. Coba di refresh. 1 ada apa? Idhar. 2 ada idgham. Idgham kebagi 2. Idgham apa? Bigunah dan bila gunah. Ada lagi ikhfa, ada lagi iklab. Ini nun mati. Harus tahu nun mati dan tanwin. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar, maka dibaca jelas an. Tapi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka dibaca samar. Kalau nun mati tanwin bertemu huruf idgham bigunah, maka dia hilang, masuk ke huruf setelahnya, yaitu huruf idgham bigunah dengan dengung. Kalau dia masuk pada idgham bila guna, masuk nunnya hilang, tanwinnya hilang, masuk ke huruf berikutnya, huruf idgham bila guna, tapi tidak dengung. Kalau iklab, nun mati bertemu huruf iklab. Jadi gimana? Nun mati bertemu ba, contohnya. Nunnya hilang, masuk ke huruf itu ba. Ini hukum tajwid. Tadi makhraj. Nanti kalau baca ada yang cepat, ada yang lambat sekali, ada yang cepat sekali, ada yang
Kemudian nadanya pelan, itu nadanya macam-macam lagu. Ada soba, ada nahawan. Lagu-lagu tuh ros, ada jawab, ada soal. Bas tanjam, itu ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nada lagu apapun yang tidak merubah tajwid, makanya yang pertama dipelajari itu tajwidnya sama makhraj dulu itu. Setelah bacanya betul tadi, makhrajnya pas, tajwidnya pas, tartil bacaannya lagunya enak didengar, sekarang tinggal apanya nih? Nih masuk tafsir. Jadi tafsir adalah ilmu yang menerangkan tentang keadaan wahyu itu ketika turun di mana, sebabnya apa, bagaimana proses turunnya, isinya apa, ceritanya apa, tujuannya apa. Itu pasti nggak mungkin begitu serta-merta turun. Maka ketika orang tidak memahami disiplin ilmu Al-Quran, ya bukan salah, wajar kalau keliru. Masalahnya apa Pak? Kalau keliru memahaminya, maka keliru pasti dalam pengamalannya. Misalnya, tapi juga ada proses, tahapan. Misalnya begini. Kan Allah yang perintahkan supaya kita bersedekah. Nanti yang sedekah itu ada dua. Ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah. Contohnya dalam Quran tuh cerita tentang zakat ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian min amwalihim, harta-harta mereka yang kaya. Ambillah sebagian harta-harta mereka. Tutahhiruhum, sebagai cara untuk mensucikan harta-harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan dari harta-harta mereka. Suruh diambil. Artinya ya zakat. Salah satu yang wajib ya zakat. Yang sunnah nanti sedekah, ada hibah, ada wakaf, ada hadiah dan macam sebagainya. Itu satu tentang ayat yang menunjukkan tentang perintah zakat, sedekah. Tapi makna itu nanti bertahap. Kewajiban sudah. Sekarang yang sunnah, sedekah tuh bagus nggak? Bagus. Pertanyaannya, yang bagus banyak apa sedikit? Banyak. Terus nanti setelah itu, yang bagus, yang ikhlas apa yang nggak ikhlas? Ikhlas. Selesai apa belum di situ? Belum. Apalagi? Lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak mendapat kebaikan dari sedekahmu kecuali kamu memberikan apa yang kamu sukai. Sebab kebanyakan orang memberi sesuatu yang sitanya sudah tidak pakai, tidak suka. Kenapa dikasih? Udah nggak dipakai. Lumayan sayang. Kenapa dikasih? Saya kurang suka yang itu. Kenapa dikasih? Sesa. Sementara itu tingkatan, Pak. Jadi, tapi kalau begitu nanti malah nggak ngasih-ngasih kan? Ya tadi makanya dari bawah tuh. Memberi bagus nggak? Bagus, kerjain aja. Banyak apa sedikit? Banyak, lebih bagus. Tapi punyanya sedikit, Pak. Ya udah, daripada banyak enggak, sedikit enggak ya sedikit atuh. Ikhlas apa enggak? Udah itu mah urusannya Allah, nanti nggak usah dibahas ikhlas-ikhlasnya. Yang penting mengasih. Sebab kalau ribut saya ikhlas apa enggak? Saya takut sedekah nggak ikhlas, Pak. Akhirnya nggak sedekah. Sedekah. Kapan sedekahnya? Nanti kalau sudah bisa ikhlas. Kapan? Nggak tahu kapan bisa ikhlas. Jadi ikhlas nggak ikhlas sedekah. Belajar nanti kan pelan-pelan. Lama-lama baru memberikan sesuatu yang kita suka, yang kita senang. Karena apa? Posisinya bukan di kita, tapi di orang yang kita kasih. Saya dikasih yang bagus, senang apa enggak? Senang. Kira-kira kalau orang dikasih yang bagus, senang enggak? Sama berarti. Kenapa kita bedain kan? Itu karena memang levelnya belum ke sana. Masih ngasih karena sisa, ngasih karena nggak kepake, ngasih karena sayang daripada dibuang. Jadi akhirnya tapi ya betul juga. Misalnya ada musibah, terus kemudian ada donasi supaya dikumpulkan baju-baju, pakaian-pakaian untuk saudara kita yang terkena musibah. Sisa kan? Nah, kenapa tidak belikan yang baru aja?
Misalnya toko pakaian disuruh ngirim 100 piece ya. Atau yang toko sepatu ngirim 1000 piece pasang sepatu. Tapi nyarinya yang bekas. Kenapa? Nggak dipakai. Akhirnya yang double-double ya dikasih. Kenapa? Yang penting ngasih daripada enggak. Terus gitu maksudnya. Jadi tingkatannya. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada memberi yang dicintai berarti sudah hilang rasa cinta terhadap dunia. Kenapa? Karena apapun yang Allah berikan hakikatnya untuk diberikan lagi. Saya dikasih sehat, bisa nggak dipakai main-main, dipakai nongkrong? Bisa, tapi alangkah bagusnya kalau kesehatan saya dipakai buat ngajar. Gitu. Jamaahnya juga sehat, bisa nggak badan sehat, kuat, untuk kemana nih, keliling, keluyuran? Bisa, tapi alangkah bagusnya kalau dipakai buat kebaikan. Itu kan maksudnya. Nah, jadi alangkah kita paham ilmu, paham mengamalkan, supaya apa tadi? Jangan sampai paham yang salah itu berdampak nanti pasti akan salah dalam pengamalannya. Nah, ilmu tafsir ini menjelaskan itu maksudnya. Apa sih dibalik maksud itu tadi tuh? Ketika disuruh sedekah tuh apa sebetulnya? Ketika disuruh sholat apa hakikatnya? Itu tafsir.